Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Para hadirin yang saya muliakan, kita akan lanjutkan kembali kajian kita kitab Iqadul Himam, masih pada halaman ke-8, dan insya Allah ini akhir daripada penjelasan di halaman ini, dan sebentar lagi kita akan menceritakan tentang autobiografi daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Yakunu aliman bidasa isin nufusi wa khidaiha. Yakunu, sehingga ada siapa Ibnu Ajibah itu aliman, orang yang sangat alim, orang yang sangat paham dan mengerti atau mengetahui bidasa isin nufusi, akan tempat persembunyian daripada nafsu wa khidaiha, dan tipu dayanya nafsu itu mengerti. Bagaimana tidak mengerti bahwa Ibnu Ajibah itu adalah salah satu di antara para kekasih Allah yang selalu meneliti daripada nafsunya, yang selalu yaitu memojokkan, tidak memberikan ruang dan tempat nafsu yang ada pada jiwanya. Dan itu bagian daripada pekerjaan beliau, terus meneliti dari tipu dayanya nafsu atau makarnya, rekod dayanya daripada nafsu itu selalu beliau amati. Wa ghayatu ma tusalu ilaihi as-shalatu. Wa ghayatu ma, dan adapun tujuan ma tusalu yang hendak dicapai. Wa ghayatu ma, adapun tujuan sesuatu tusalu yang akan dicapai ilaihi bagi ma iku as-shalatu, bersolawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan melalui sholawat, beliau itu ingin menyambungkan diri dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pada hakikatnya yang ingin dicapai itu bagaimana bisa menyatu dengan Rasulullah. Dan inilah yang kemudian menjadi batu atau menjadi batu kendaraan daripada beliau di dalam menapaki tahapan demi tahapan di dalam makom thariqah, yang kemudian beliau akan memperoleh yaitu ahwal itu sebagaimana sudah saya jelaskan di episode sebelumnya, adalah satu pengalaman spiritual, ya, satu kejadian atau pengalaman spiritual yang diterima oleh seorang hamba, dan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya apa yang ingin dicapai oleh Ibnu Ajibah dengan menggunakan wasilah sholawat itu, biar beliau itu bisa bertawassul, bisa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang paling utama, bisa bersolawat kepada Nabi. Ilam yadfar, sekalipun tidak berhasil bisyaihi, dengan gurunya apa al-fana'u, yaitu fana. Sekalipun dia tidak bisa fana, ya, dengan gurunya fisifati, di dalam sifat-sifat. Yang penting bahwa apa yang beliau cita-citakan, yang ingin beliau dapati adalah bisa bertawassul, ya, bisa bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan cara ini beliau memperoleh barokah, memperoleh karomah, memperoleh pangkat-pangkat yang luar biasa di dalam perjalanan tasawufnya. Wa yanalu, dan memperoleh maqamas sholahil akbari. Ini jadi dengan melalui sholawat itu tadi, beliau bisa menggapai apa? Yaitu maqamas sholah. Maqamas sholah itu adalah maqam kedamaian al-akbar yang sangat besar. Akhirnya dia dapati kedamaian di dalam jiwanya, di dalam hatinya yang luar biasa.
yang didapatkan oleh Ibnu Ajibah. Wa tadharu lahu karamatu, wa tadharu dan tampak muncul lahu bagi Ibnu Ajibah karamatu, adapun karomah-karomah. Jadi di samping dia mencapai makom kedamaian, beliau juga diberikan atau dimunculkan oleh Allah yaitu karomah-karomah. Ya, karomah yang paling istimewa itu sesungguhnya adalah istiqomah. Wa khawariku adalah satu peristiwa-peristiwa yang tidak seperti bahasanya. Jadi menembus batas istilahnya. Jadi kejadian-kejadian aneh beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu dan ada siapa Ibnu Ajibah min arbabil ahwali, termasuk bagian daripada orang-orang yang memperoleh atau mempunyai yaitu pengalaman spiritual yang banyak. Ahwal-ahwal beliau dapatkan. Saya katakan sekali lagi bahwa ahwal-ahwal itu datang dari Allah dan merupakan karunia Allah, bukan ikhtiar dari seorang hamba di dalam menapaki yaitu perjalanan sufinya, bukan, tapi itu pemberian yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in wasala ila maqamil fana'i, dan jika sampai wa in wasala dan jika wasala sampai ila maqamil fana'i kepada makom fana. Makom fana itu adalah makom di mana beliau melihat sesuatu atau alam ini sudah melebur, yang ada hanyalah Allah. Jadi sudah tidak tampak lagi alam, tidak tampak dunia, tidak tampak semua yang ada di dalam pikiran-pikirannya itu tidak tampak, semua yang ada di hadapannya tidak tampak. Yang tampak, yang muncul itu adalah kebesaran Allah, itulah yang disebut dengan fana. Nah, ketika beliau di dalam perjalanan sufinya atau pada saat beliau beribadah dan kemudian sampai atau diberikan hal fana, itu beliau takunu syari'atuhu akbaru min haqiqatihi. Tetap keberadaan syariatnya itu lebih dominan daripada haqiqatihi, dari makom hakikatnya. Artinya tidak sampai menghilangkan, tidak sampai melupakan, tidak sampai meninggalkan apa yang menjadi kendaraan-kendaraan syariat. Saya katakan sejak awal bahwa syariatnya Ibnu Ajibah luar biasa, muncul tampak di hadapan masyarakatnya. Jadi sholat tetap sholat, bergaul dengan orang tetap bergaul, tidak kemudian seperti wali-wali yang sering kita dengarkan ya bahwa wali-wali itu hidupnya tidak pernah bergaul dengan orang. Tidak dengan Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah adalah seorang alim, seorang guru yang mengajarkan kepada santri-santrinya juga. Jadi nyaris tidak kelihatan, tertutupi oleh syariat. Sehingga itu sekalipun beliau setiap harinya itu sampai ke makom fana, jadi berfana terus, tetapi yang tampak syariatnya lebih dominan dibandingkan hakikatnya. Hadza ma dzaknahu wa sami'nahu min asyahina. Inilah yang kami rasakan akan mah, katanya Ibnu Ajibah. Ini yang saya rasakan dalam perjalanan saya. Jadi sekalipun saya sering fana, tapi saya tetap sadar untuk berada di atas, yaitu undang-undang syariah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu saya rasakan. Wa sami'na, di samping itu kami telah mendengarkan juga akan sesuatu itu min asyahina, dari para syekh kami, daripada guru-guru kami. Wa tariqul lati adraknahum yastakmilunaha. Wa tariqul lati, dan adapun tariqah allati yang adrakna, yang kami ikuti, hum di antara anhum pada tariqahnya para guru-guru itu yastakmilunaha, tariqah yang mereka jalankan. Jadi apa yang menjadi amalia guru, tariqahnya ya itulah yang kami ikuti. Saya tidak mengikuti apa yang tidak diamalkan atau diajarkan oleh guru-guru kami. Sehingga wa akhadna anhum, sehingga kami jadikan dasar ya anhum pada mereka, yaitu para guru-guru kami, dengan ajaran-ajaran mereka. Annahum, bahwasanya mereka itu ya'muruna, telah memerintahkan al-murida, kepada muridnya.
Jadi thariqah kami itu adalah thariqah yang bermursyid, yang berguru. Jadi kami itu di dalam perjalanan thariqah itu tidak sendiri, tidak sama, tidak sak maunya, tidak sak karepnya sendiri. Thariqah kami adalah thariqah yang mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh guru. Ketika guru tidak memerintahkan, saya tidak akan melakukan. Ketika guru itu memerintahkan, maka saya lakukan. Seperti itu pengajaran di dalam thariqah ini. Jadi beliau menunggu atas perintahnya guru. Ya'muruna, di mana guru itu mereka itu memerintahkan al-murida kepada murid. In ra'auhu ahlan bitarbiyah. Jikalau melihat siapa guruhu kepada murid, ahlan bitarbiyah, punya kemampuan untuk dididik, ayal tazima, agar iltizam terus menerus al ismal mufrida, dengan berzikir, dengan menyebut nama zat yang sendiri yaitu Allah, wa yafniya, dan bisa fana fihi, di dalam yaitu ismal mufrid, hatta tan'adima, sehingga tidak ada apa awalimu, yaitu alam raga, alam tampak ini, sehingga tidak ada. Jadi begitu guru itu melihat ada seorang murid, dilihat kok bakat, punya kemampuan, bisa dididik untuk iltizam, terus menerus ini punya bakat ini murid, itu yang menganalisa adalah guru. Dan guru kemudian menugaskan, sehingga murid thariqah itu banyak ragam. Ada yang disuruh wirid terus, ada yang kemudian disuruh hanya berjaga atau meleat, ya, ada yang disuruh macam-macam cara-cara beliau, tergantung analisa guru ketika beliau menilai atau melihat daripada seorang murid. Ketika ada murid yang dilihat kok punya kemampuan untuk dididik, ya, untuk dikembangkan, untuk selalu berzikir dengan menyebut Allah, maka beliau berikan, sehingga wayafnya, sehingga bisa menjadi fana fi, di dalam ismal mufrid, hatta tan'atima, sehingga lebur atau tidak ada apa awalimu, yaitu alam jagat rayanya murid. Fa idza tahaqqaqa, kalau sudah pasti, kalau sudah terbukti, kalau sudah nyata apa fana'u, fana'nya murid, wa ghaba, dan sudah tiada an-nafsi, dari dirinya murid, wa rasmihi, dan gesturnya atau bentuk murid, arti badannya itu sudah tidak tampak lagi, sudah tidak mikir itu, radduhu, maka guru itu mengirim kepada murid ila maqamil baqai, diperintahkan untuk terus sampai kepada makom baqa. Wahina idin, pada saat itu ya'murunahu, memerintah siapa guru kepada murid bisolati, untuk membaca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, litakuna, agar supaya jadi apa sholatuhu, sholawatnya alaihi, atas Nabi itu kamilatan, betul-betul sempurna. Yusolli hale, bersolawat siapa murid ala ruhihi, melalui ruhnya murid, yaitu murid itu dalam arti murid thariqah, wasirihi, dan sirinya murid, bila hijabin, tanpa yaitu satir, tanpa adanya hijab, tanpa adanya tutup. Wa yusyahidu, dan akan bisa menyaksikan siapa murid kepada Nabi fi kulli saatin, pada setiap saat, setiap waktu. Kama yusyahidu, ay kama syahada, sebagaimana murid itu bisa menyaksikan robbahu, akan sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu dipantau, selalu dalam bimbingan guru, selalu atas perintahnya guru. Begitu murid ini sudah bisa fana, ya, di dalam setiap zikir-zikirnya, maka guru akan menganjurkan untuk terus sampai kepada makom baqa. Lalu di saat makom baqa itu, seorang guru kemudian memerintahkan untuk bersolawat. Puncaknya itu ternyata ada di sholawat ini, yaitu di dalam ajaran thariqahnya Ibnu Ajibah. Sehingga beliau, guru-guru itu di dalam thariqah Syadzili itu memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi, sehingga solawatnya kepada Nabi itu menjadi solawat yang sempurna. Tidak lagi bersolawat secara lisan, ya, tidak lagi solawat lisan, tapi solawatnya sudah
saling, yaitu ketemu ruh dengan ruh, sir dengan sir. Kalau kita atau seorang sufi ya, cara sholawatnya itu melalui ruh dengan ruh, tentu akan diberikan satu kemudahan oleh Allah untuk ketemu. Karena itu melalui ruh dengan ruh. Sehingga ini penting bagi kita sebagai mubtadiin, pemula, yaitu pemula biar biar perjalanan kita dalam usul kepada Allah itu betul-betul sukses melalui sholawat kepada Rasulullah SAW, dan tentu kita juga akan memperoleh atau bisa bertemu dengan para sufi yang setiap saat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini ada satu doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Kalau ingin kita itu bisa bertemu kepada Rasulullah, baik di dalam yaqdoh, dalam bentuk sadar, atau fil manami, atau pada saat tidur. Ini ada amaliyah insya Allah, dan ini disebut dengan sesuai dengan kalimat di dalam kitab yusolli, yaitu ala ruh, jadi bersolat ketemu dengan ruh, karena ruh itu mahallul mahabbah. Gimana bacanya? Bacanya seperti ini: Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammad wa fil arwah. Sekali lagi, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajzad wa ala qabrihi fil kubur wa sholli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa, insya Allah ini dari pengalaman orang-orang yang sering bertemu kepada atau bermimpi dengan Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, karena ini melalui ruh dengan ruh, sebagaimana diajarkan oleh ulama-ulama sufi itu, bahwa barang siapa yang mengamalkan ini dalam tempo yaitu 7 hari sampai 10 hari, dan ini dibaca dengan istiqomah 100 kali dalam 1 hari, tidak pandang bulu siapapun itu orangnya ya. Kalau sholawat ini dibaca, maka insya Allah Anda bisa rasakan, insya Allah akan ketemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sholawat yang saya bacakan tadi. Mungkin ini dulu ya bagian daripada kitab di halaman 8 ini menjelaskan tentang sholawat, yaitu sholawat birruh, ruh ala ruh, yaitu ruh ketemu ruhnya, yaitu ketemu ruhnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, wa khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.